Nah pemirsa, kita akan beralih ke spotlight yang kedua. Ini masih soal perayaan Hari Raya Idul Adha yang selalu identik dengan limpahan daging kurban, baik daging sapi maupun daging kambing. Namun di balik sukacita tersebut, sebuah momok klasik selalu mengintai di pikiran masyarakat, yaitu soal kolesterol tinggi pemirsa. Jadi setiap tahunnya narasi yang sama selalu berulang. Daging merah dituding sebagai biang kerok melonjaknya angka kolesterol jahat atau LDL yang memicu hipertensi hingga risiko serangan jantung pasca lebaran. Namun, benarkah faktanya demikian secara medis? Atau kita yang selama ini hanya menyalahkan bahan makanan? Banyak orang menghindari daging kambing karena dianggap sebagai lebih panas dan memicu kolesterol lebih cepat daripada daging sapi. Faktanya pemirsa, data medis menunjukkan hal ini berkebalikan. Lantas mengapa tensi darah dan kolesterol orang-orang tetap melonjak setelah menyantap hidangan Idul Adha? Bukan dagingnya pemirsa, tetapi temannya. Para ahli nutrisi sepakat bahwa penentu utama sehat atau tidaknya hidangan kurban terletak pada cara pengolahannya. Daging murni atau otot sebenarnya kaya akan protein, zat besi, dan juga zinc yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Masalahnya, kesehatan baru muncul ketika daging diolah menjadi gulai atau rendang dengan santan yang dipanaskan berulang kali, atau sate yang dibakar dengan tambahan minyak, mentega, dan kecap manis secara berlebihan. Nah, proses inilah pemirsa yang mengubah lemak baik menjadi lemak trans yang berbahaya bagi pembuluh darah manusia. Kita akan simak keterangan dari Menkes berikut ini pemirsa. Kasihan nih si kambing, selalu dituduh menjadi kambing hitam. Dibilang kolesterolnya tinggi, lemak jenuhnya tinggi. Padahal teman-teman, daging sapi ini lemak jenuhnya 3 kali lipat lebih tinggi daripada lemak jenuhnya kambing. Makanya di momen Idul Adha ini saya mau belain si kambing. Selama ini daging kambing dituduh sebagai penyebab tekanan darah. Saya mau tunjukin deh. Per 100 gram lemak jenuh yang ada di daging kambing itu hanya 0,8. Sedangkan lemak jenuh yang ada di daging sapi 3 gram. Jadi kalau habis Idul Adha banyak yang masuk rumah sakit karena kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. Yang salah bukan si kambing. Yang salah adalah si yang masak. Si kambing udah bener sehat, sama si tukang masak ditambahin tuh santannya sebanyak ini, ditambahin jeroan, ditambahin garamnya banyak, ditambahin juga gulanya banyak. Jadi ingat ya, yang salah bukan kambingnya, yang salah adalah cara masak. Nah, berdasarkan data dari United States Department of Agriculture atau USDA, setiap 100 gram daging kambing tanpa lemak sebenarnya hanya mengandung sekitar 75 mg kolesterol. Nah, angka ini pemirsa justru lebih rendah dibandingkan daging sapi murni yang mencapai sekitar 90 mg untuk takaran yang sama. Bahkan kandungan lemak jenuh daging kambing jauh lebih sedikit dibandingkan daging sapi atau daging ayam. Nah, kita akan kembali ya simak pemirsa pernyataan atau penjelasan dari Pak Menkes berikut ini. Daging kurban itu seperti ini, berkahnya besar sekali loh. Karena protein yang ada di dalamnya setara dengan whey protein yang harganya juga. Kita kalau dikasih daging kurban, biasanya kan dapat 1 kilo. Yang 1 kilo ini jangan dihabisin semua. Kita bagi aja menjadi porsi-porsi yang lebih kecil, sehingga dimasaknya bisa dipakai itu. Sebagai informasi ya, setiap 100 gram daging sapi mengandung 26 gram protein. Protein itu sangat dibutuhkan kalau kita mau besarin otot, atau kita mau olahraga, atau kita mau recovery, habis lari, jalan jauh. Daging kambing dan daging sapi ini kan warnanya kalah. Ini dibutuhkan oleh tubuh kita karena pertama, bisa meningkatkan kualitas darah kita, dan dia memiliki banyak asam amino yang tidak bisa diproduksi tubuh kita, tapi ada di daging merah. Jadi, Idul Adha ini, selain masanya kita berbagi, juga masanya kita meningkatkan kesehatan dan asupan protein bagi tubuh. Pemirsa, itu tadi spotlight kedua yang mana Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan, bisa dikasih informasi lebih lanjut lah ya. Sebetulnya tuh yang jahat bukan dagingnya, tapi cara pengolahannya. Ya, jadi kalau masih punya sisa gulai, pemirsa coba dicicil-cicil, makanya jangan langsung dihabiskan ya, supaya nggak tensinya naik gitu ya. Jadi pelan-pelan ya, tapi jangan lupa untuk olahraga juga. Betul. Jadi balance lah ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.